Oke, kembali lagi bersama saya Max William Dolalu. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis sistem, merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom IAL Indo Kupang. Perhatikan perhatikan yang ada pada di layar, fitur-fitur yang nanti akan dibangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu admin dan pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Mengolah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom IAL Indo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin adalah mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data admin dan mengolah data lemari? Karena ini di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, dan juga ada data jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan memiliki judul buku. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung dan nantinya akan berkunjung ke Stikom IAL Indo Kupang. Kemudian adalah mengolah data pinjam. Mengolah data pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login bisa diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini bisa diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa melakukan cruise, atau artinya dia bisa menampilkan atau menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read atau hanya bisa melihat. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya bisa dilakukan oleh admin saja sendiri. Lalu ada mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan juga mengolah data jenis buku. Ini hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Lalu untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Namun untuk admin dia memiliki hak akses untuk root, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat dan membaca dan mencari, read atau source.
Kemudian ada pengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung hanya bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca dan mengubah data sendiri. Lalu ada mengolah data detail pinjamnya. Di sini admin hanya bisa namun di sini mengolah data detail pinjam, di sini admin dan pengunjung bisa melihat dan bisa mengelola data sendiri. Mengubah dan menghapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Di sini ada keterangan fitur. Di sini ada create, menambah data baru. Catatan di sini, sistem ini tidak mengenangi transaksi sanksi keterlambatan pengambilan buku. Ada juga read atau membaca atau melihat data. Catatan di sini, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Di sini ada keterangan fitur update, delete, dan search. Update mengubah data, delete menghapus data, search mencari data. Catatan, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan exam versi 7.427. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting support yang baru sampai di PHP versi 7. Lalu kita masuk di rancangan tabel. Di sini ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, tipe datanya adalah integer, nama, tipe datanya adalah teks, tempat tanggal lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date. Lalu ada email, tipe datanya teks. Di sini email, telepon, dan paspor kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Karena telepon itu terdiri dari angka-angka saja, yang terdiri dari angka ya. Di sini kenapa telepon menggunakan teks? Karena ada telepon yang jumlah nomornya ada yang 12 dan ada yang kurang dari 12. Status kita menggunakan char karena dia ya. Di sini status menggunakan char karena dia menggunakan simbol saja. Di sini ada di bagian lemari ada ID lemari, dia menggunakan integer dan panjang karakter, dan dia menggunakan auto increment. Lalu di sini ada nama, tipe datanya teks karena dia
menggunakan paragraf. Lalu di sini ada buku. Di bagian buku ada ID buku, tipe datanya integer dan auto increment. Judul buku, tipe datanya teks, intisari, tipe datanya teks, tahun terbit, dia menggunakan varchar karena varchar dan panjang karakternya 4 karena di sini tahun terbit hanya ada baru sampai 4 saja. Lalu ISBN, panjang karakternya teks. Lalu ada jumlah halaman, tipe datanya integer. Kenapa menggunakan tipe data integer? Karena panjang karakternya tidak terbatas. Lalu jumlah buku, tipe datanya integer. ID buku, tipe datanya integer. ID penerbit, tipe datanya integer. ID jenis buku, tipe datanya integer. Status, tipe datanya chart, panjang karakternya 1. Lalu kita ke penulis. Lalu di sini penulis ada ID penulis yang tipe datanya integer dan auto increment. Kenapa di setiap ID menggunakan tipe data integer? Karena tipe data integer menggunakan nilai atau angka. Lalu di sini ada nama, tipe datanya teks, tempat tanggal lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date. Kenapa di sini menggunakan tipe data date? Karena tinggal memilih aja. Ini tinggal memilih tanggal yang akan ditentukan. Lalu di sini ada alamat, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, dan status, tipe datanya chart, dan menggunakan panjang karakter 1. Lalu kita ke penerbit. Di sini di penerbit ada ID penerbit yang tipe datanya integer dan menggunakan auto increment. Lalu ada nama, alamat, kota, email, dan telepon menggunakan tipe data teks. Dan di status menggunakan tipe data chart dan panjang karakternya 1. Lalu kita ke pengunjung. Di sini pengunjung ada ID pengunjung yang tipe datanya integer dan auto increment. Lalu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat. Di sini menggunakan tipe data teks. Lalu ada jenis kelamin yang menggunakan tipe data varchar dan panjang karakternya 9. Lalu ada email, telepon, kategori, dan password. Dia menggunakan tipe data teks. Lalu kita ke pinjam. Di sini ada ID pinjam yang menggunakan integer dan auto increment. Di sini tanggal pinjam menggunakan date dan juga ada tanggal kembali menggunakan date. Dan juga ada ID pengunjung yang menggunakan tipe data integer. Status di sini menggunakan chart yang panjang karakternya 1, diserahkan menggunakan tipe data integer, diterima menggunakan tipe data integer juga. Lalu kita ke detail. Di sini di detail ada ID detail, ID pinjam, ID buku, dan jumlah. Semuanya menggunakan tipe data integer, namun di ID detail memilih auto increment. Lalu kita ke profil. Di profil ada ID profil yang menggunakan tipe data integer dan auto increment. Lalu ada nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi. Kepala perpustakaan di sini menggunakan tipe data teks. Lalu ada jenis. Pada jenis ada ID jenis buku yang menggunakan tipe data integer dan juga menggunakan auto increment. Lalu ada nama yang menggunakan teks. Oke.
Sekian dari video tutorial saya. Terima kasih.